Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah ussalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman dan Rahim atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tentunya nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang dimana senantiasa kita dari sejak bulan Rajab, bulan Syaban, dan hingga kita masuk di bulan Ramadan, kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi bulan Rajab, bulan Syaban, sehingga Allah berikan untuk sampai ke bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita berada di tengah-tengah bulan yang suci ini dengan diberikan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang panjang. Tentunya ini adalah perlu kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, sebagai umat yang selalu Rasulullah, sehingga mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masirul muslimin rahimakumullah. Saya dan pada kesempatan ini akan sedikit berbagi ilmu yang tentunya kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sungguh luar biasa sekali. Kenapa saya katakan bahwa bulan ini adalah bulan yang luar biasa? Artinya adalah bulan spesial yang untuk hambanya. Sehingga Allah seru hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dengan diawali dengan harfu nida. Ini salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang khusus buat hambanya untuk menghantarkan bagaimana kita menjadi dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini bukan hanya diperintahkan oleh Allah sekarang, tapi terhadap umat-umat yang terdahulu, bahwa ibadah puasa ini sudah Allah perintahkan. Untuk apa Allah perintahkan? Ini adalah salah satu bukti nyata begitu cinta, begitu sayang terhadap hamba untuk menjadi orang takun, menjadi seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogi bahwa kata Allah, la aqrabu indallahi, sesungguhnya orang paling takwa, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan hanya orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak memandang dan tidak menilai dan tidak melihat jabatannya, hartanya, pangkatnya, tapi yang Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan penuh ini, kita berusaha sekuat tenaga, berjuang bagaimana kita untuk menghantarkan kita menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin rahimakumullah yang saya hormati. Tentunya saya katakan tadi bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang bukan sembarangan, tapi ibadah yang luar biasa. Maka dari itu kita harus senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita senantiasa selalu dan selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sahabat, kita tidak terlepas dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimana ibadah puasa kita supaya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-quwata wal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan. Kenapa kita harus memohon kepada Allah meminta kekuatan? Karena seyogianya ibadah puasa ini adalah khusus bagi orang-orang yang tua. Pada kenyataannya kita lihat banyak orang dewasa yang dianggap kita kuat, punya urat baja, tulang besi, leher beton, tapi pada kenyataannya tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Sementara kita lihat ada anak kecil yang belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi faktanya dia mampu bisa untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Bahwa kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah satu bukti adalah hanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan fisik lahir batin kita sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon apa? Wal istiqomah. Keistiqomahan dalam beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Karena bagaimanapun juga ketika dengan kesibukan kita diberikan untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk senantiasa selalu melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Sholat berjamaah. Dan juga kita senantiasa untuk membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Kita diberikan memohon untuk istiqomah. Karena pada kenyataannya apa yang kita lakukan, salah satu contoh melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita tentunya bersemangat untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Sampai berbondong-bondong. Masjid sampai penuh. Sampai meluber keluar. Artinya apa? Artinya orang semangat pada awal waktu. Tapi kita lihat bagaimana ketika menjelang tanggal 10 sampai tanggal 20. Tanggal 20 sampai tanggal 30. Di sini kelihatan mana orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada melaksanakan ibadah sholat tarawih 23 rakaat. Kadang-kadang kita sudah diberikan merasa lemah, di korting ya, dari 23 jadi turun 11. Yang tapi yang kita istiqomah menjalankan sholat tarawih berjalan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, pemuda, pemudi hadir semua ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Tarawih. Yang anehnya nanti lihat pada tanggal 10 ke 20. Tarawih. Tanggal 20 sampai ke 30. Tarawih. Inilah bukti ketidakistiqomahan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tadarus Al-Quran. Di hari pertama, begitu semangat kita mendapatkan untuk 1 juz bacaan tadarus Quran. Sampai 2 juz. Menjelang akhir Ramadan. Jangankan 1 juz, jangankan 2 juz. Kita begitu susah payah untuk mendapatkan 1 lembar. Karena yang kita cari adalah bukan lembaran bacaan Al-Quran. Tapi bagaimana kita untuk melihat lembaran-lembaran uang yang ada di dalam dompet kita. Betul tidak? Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa.
Yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wal istita'ah, yaitu semoga Allah berikan kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogianya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah untuk diberikan kemampuan. Karena tidak sedikit orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, apalagi menjelang akhir-akhir Ramadan dengan berbagai macam godaan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Banyak orang yang lemah, banyak orang yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan, menyempurnakan ibadah puasa. Yang tadinya semangat menjadi lemah. Maka kita memohon kepada Allah untuk diberikan, yaitu kemampuan dalam menjalankan ibadah puasa ini untuk lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, yaitu kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita wala kifayah, kecukupan. Kecukupan dalam hal apa? Kecukupan dari segi kebutuhan kita untuk menunjang usulnya ibadah di dalam bulan puasa di bulan Ramadan ini. Cukup kebutuhan kita. Ya kita mendingan cukup. Cukup mah di mana butuh, di mana jadi orang dengan cukup. Ketika cukup mah insya Allah. Di mana butuh, di mana ayah. Ayang mobil, ayang baju, water ayah. Cukup kermeli. Ayang calana, water ayah. Ulah yang jadi pamajikan. Di macan cukup mah. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan kecukupan. Terlebih cukup untuk bekal melaksanakan ibadah di bulan puasa di bulan Ramadan ini. Kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa melaksanakan untuk membayar zakat, untuk bersedekah, untuk berbagi antara sesama. Nasional muslimin tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat tenaga kita berjuang bagaimana menghantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadahnya adalah ibadah yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan puasa adalah untukku, sehingga akulah yang akan menilai atau mengganjarnya ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah puasa kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan, kemampuan dan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal kita berdoa juga kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari musibah yang besar. Musibah yang paling berat, yaitu ketika orang yang berpuasa tapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah banyak mengatakan, banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak mempunyai pahala. Haus tidak bisa menjaga bagaimana kita menjadikan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya rugi di dunia tapi nanti rugi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Wassalamualaikum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ibadah puasa kita, apa yang sudah kita laksanakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang dan keistiqomahan, kemampuan dan kecukupan
dalam melaksanakan ibadah puasa ini, sehingga menghantarkan ibadah puasa kita menjadi puasa yang mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka jangan lupa senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah janjikan bahwa bulan Ramadan adalah termasuk bulan ijabahnya doa, termasuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah. Insya Allah, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, pasti dan pasti Allah kabul di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya baik dan benarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Kekurangan, kesalahan adalah semata-mata kesalahan secara pribadi selaku makhluk yang doa. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, tentunya buat saya pribadi dan juga buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.